Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS Guru SD ataupun PGSD untuk kompetensi pedagogik dengan materi penilaian otentik teman-teman ya. Ini adalah part yang pertama, karena nanti kalian akan mendapatkan part yang kedua lagi ya setelah di part 1 ini selesai teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman mengatur settingan YouTube kalian supaya nanti penampilannya nggak ngeblur ya teman-teman ya, kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Nah, setelah teman-teman ngatur penampilan YouTube kalian kayak gitu settingannya, insya Allah nanti udah nggak perlu lagi. Dan juga setelah itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Tapi insya Allah nanti ada informasi yang sangat penting yang akan saya bagikan ke teman-teman. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang free ya setelah nanti nonton video ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Penilaian otentik dirasakan mampu meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Namun demikian, penilaian otentik juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah A. Proses penilaian dirasa menjemukan bagi para peserta didik. B. Tidak merefleksikan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia nyata. B. Tidak mementingkan keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. Atau D. Proses penilaian kurang praktis untuk jumlah peserta didik yang banyak. Atau yang E. Lebih mendorong kerja individual bagi peserta didik. Ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk penilaian otentik itu malah justru kurang praktis ketika diterapkan untuk jumlah peserta didik yang banyak. Nah, jadi kelemahan yang pertama adalah di sini ya. Ini di sini nanti teman-teman baca nih ya. Yang pertama memerlukan waktu intensif, berarti sangat sangat membutuhkan waktu yang panjang juga ya kan. Kemudian sulit dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah diterapkan secara resmi atau legal. Kemudian menantang guru untuk memberikan skema pemberian yang konsisten, tuh ya. Kemudian nilai subjektivitasnya tinggi, ya kan? Jadi cenderungnya bias penilaiannya. Kemudian sifat penilaian yang unik dan tidak dikenali oleh siswa, teman-teman. Nah, kemudian ini soalnya ini berkaitan dengan soal jawaban yang D, yaitu adalah penilaian yang bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Berarti jawabannya lebih ke D ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya nomor 2. Seorang pendidik melakukan penilaian otentik yang ditujukan untuk menilai kemampuan melaksanakan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien. Aspek keterampilan yang dinilai pendidik tersebut adalah aspek apa? A. Gerakan terbimbing. B. Persepsi. C. Gerakan kompleks. Atau yang D. Kesiapan. Atau yang E. Gerakan terbiasa. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya, gerakan kompleks. Kenapa? Karena gerakan kompleks di sini itu adalah mencakup kemampuan untuk melaksanakan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien. Nah, contohnya adalah kata kerja yang dipakai itu contohnya adalah membuat hipotesis, merencanakan, mendesain, menghasilkan, mengkonstruksi, menciptakan, dan juga mengarang, teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas bisa bisa diterima ya, karena di sini lancar, tepat, dan urut, dan juga efisien dari gerakan kompleks, teman-teman. Oke ya, lanjut nomor 3. Nah, bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks. Teks tersebut merupakan contoh penilaian otentik yang berbentuk apa? A. Menulis sampel teks. B. Menceritakan kembali teks. Atau C. Pertanyaan terbuka.
atau D. eksperimen dan demonstrasi, atau yang E. jurnal? Ya, jawabannya adalah yang A ya, menulis sampel teks. Jadi di sini teman-teman, menulis sampel teks itu adalah suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, dan kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut, teman-teman ya. Nah, penggunaan model penilaian ini disarankan menggunakan rubrik yang dapat menilai secara analitis dan menyeluruh dalam ranah penulisan seperti kosakata, komposisi, gaya bahasa, konstruksi kalimat, dan juga proses penulisan. Oke, bisa terima ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 ya. Kemampuan peserta didik pada penilaian otentik ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik memenuhi kriteria untuk tugas tersebut. Hal ini berkaitan dengan langkah penilaian otentik: A. Pengolahan skor, B. Identifikasi kompetensi, C. Penentuan skor, D. Penentuan kriteria, atau yang E. Perumusan rubrik. Ya, jawabannya adalah yang D ya, penentuan kriteria. Kenapa seperti itu? Karena kriteria dalam penilaian otentik itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar, teman-teman. Kemampuan peserta didik pada suatu tugas ditentukan juga dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kriteria peserta didik tersebut dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan ya teman-teman ya. Nah di sini jadi lebih jawabannya lebih yang ke D ya. Di sini kan kata-kata ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 5 ya. Pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah A. Lembar penilaian antar teman, B. Lembar jurnal, C. Skala penilaian atau rating scale, D. Penilaian diri sendiri, atau yang E. Kuesioner. Ya, jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, skala penilaian. Karena instrumen yang digunakan untuk observasi, kemudian penilaian diri, dan juga penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau checklist atau skala penilaian atau rating scale. Rating scale yang disertai dengan rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik dan pada wawancara berupa daftar pertanyaan. Jadi di sini karena ini berkaitan dengan tugas belajar tertentu, ini penilaian kerja masalahnya ya. Penilaian kerja itu di sini ada checklist kemudian disertai dengan rating scale. Berarti jawabannya yang C teman-teman ya. Karena ada 4 penilaian yang dipakai ya. Di sini berarti lebih ke yang C skala penilaian teman-teman. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut ke nomor 6, saya akan memberikan informasi yang penting buat teman-teman ya. Jangan di-skip dulu ataupun jangan dimatikan dulu karena ini saya akan membagikan informasi penting buat teman-teman semua ya, yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, di sini teman-teman saya ingin membagikan ke teman-teman secara gratis ya materi-materi yang telah saya upload di video YouTube, dan ini bukan berupa video tetapi berupa materi PowerPoint teman-teman. Nah, materi PowerPoint yang telah saya sediakan di sini itu adalah materi PowerPoint yang sudah saya sesuaikan dengan FR ya. Jadi ada materi yang saya sudah sesuaikan dengan FR, ada yang memang saya buat saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Seperti itu. Nah, di sini itu ada sekitar 20 materi yang telah saya buat dan telah saya upload di YouTube, teman-teman. Nah, kalian juga bisa mendapatkan FRPGSD yang telah saya sediakan di sini. Contohnya ya di sini nih. Ini adalah FR SKB PGSD yang saya buat kemudian saya share di YouTube, teman-teman. Nah, ini adalah materi-materi di tahun lalu yang keluar di tahun lalu, teman-teman ya. Nah, ini adalah kisi-kisi lah ibaratnya, kisi-kisi yang telah teman-teman dari grup PGSD itu sudah menjalaninya gitu.
Nah, inilah yang saya buat menjadi video YouTube yang kalian tonton sekarang ini, teman-teman. Nah, kemudian saya ingin menawarkan, kalian kalau misalnya pengen mendapatkan ini secara gratis, teman-teman, kalian bisa mendapatkannya, tetapi ada satu syaratnya. Ini nggak gratis, teman-teman ya. Karena di sini ada materi yang membuat soal seperti itu butuh tenaga, teman-teman. Nggak cuma kita membuat kemudian upload gitu ya, karena kita di sini juga menyediakan pembahasannya, teman-teman. Contohnya nih ya, kayak tadi kan pasti ada pembahasannya ya. Di sini saya membuat soal kayak misal bahasa Indonesia, di sini saya terapkan kisi-kisinya, FR-nya, kemudian saya buat soal. Nah, di sini materinya kemudian soal. Kayak PKN juga sama, di sini ada FR-nya ya kan, FR yang saya sediakan, kemudian saya buat materi, kemudian buat soalnya juga. Sama seperti yang lainnya juga seperti itu. Ini misalnya kayak bahasa Indonesia juga sama ya. Jadi ada FR-nya, kemudian saya buat. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan materi yang telah saya buat dan sesuai dengan kisi-kisi ataupun dengan FR, kalian saya sarankan untuk bergabung dulu nih di menjadi member di Sahabat CPNS, teman-teman ya. Karena di sini, teman-teman, kalian akan mendapatkan sekitar 9 paket soal, teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya hanya paling, kalau dalam video YouTube saya paling hanya 10 gitu kan ya. Maksimal biasanya 10. Nah, tapi kalau di sini kalian akan mendapatkan satu paketnya ini itu terdiri atas 100 soal, teman-teman, dan itu sudah termasuk dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung di sini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Kalian nanti tinggal klik link itu yang nanti akan masuk ke checkout pembayaran, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ini tuh isinya apaan sih? Oke, kita lihat, teman-teman ya, isinya apaan. Misal nih saya klik untuk yang tryout PGC yang terupdate 1 nih, teman-teman ya. Kita klik, kemudian nah disinilah keluarnya ya. Jadi di sini nanti akan tersedia soal 100 soal question nih, 100 ya, yang terdiri dari durasi 90 menit, teman-teman. Nah, di bawah ini sudah ada nama-nama teman-teman kalian sudah gabung menjadi member di sahabatcpns.com nih, teman-teman ya. Nah, ini adalah beserta nilai-nilainya. Coba kalian lihat, nilainya tuh sangat tinggi. Kalau misalnya kalian nggak ikut di Sahabat CPNS ini, mungkin kita bisa rugi, teman-teman. Karena apa? Kita tidak bisa belajar simulasi soal-soal SKB yang akan kalian hadapi nanti di bulan September ya kan, mulai dari bulan September nanti. Nah, ini ya. Kemudian misal saya juga klik yang terupdate ke berapa tadi? Run ketiga misal ya. Nah, ini soal update ketiga juga sama di sini. Ini terdiri atas 100 soal dengan waktu durasinya 90 menit, teman-teman. Nah, ini ada daftar nama-nama teman kalian yang telah mendaftar menjadi member di sahabatcpns.com, teman-teman. Nah, kita lihat soalnya ya kayak apa ya. Kalau di sini apa ada pembahasannya? Ada dong. Jadi kalian akan mendapatkan soal dan juga pembahasannya nanti. Kita contohin ya, misalnya saya klik start di sini. Nah, setelah muncul di sini start ya kan, teman-teman ya. Di sini akan muncul soal. Nah, misal nih, sebuah lampu memiliki hambatan 1963 ohm dan dipasang pada tegangan 220 volt. Berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut? Nah, ini adalah tentang rumus kuat arus ya kan. Ini di kisi-kisi yang saya bagikan di FR-nya juga ada tentang soal-soal IPA. Nah, ini adalah salah satunya adalah tentang IPA ya kan. Nah, untuk SD, nah ini adalah tentang listrik ya, teman-teman ya. Nah, di sini kuat arus. Misal nih jawabannya saya akan menjawab, nih misal saya ngasal ya, teman-teman ya. Misal jawabannya adalah C misal. Nah, kemudian kita klik next misal ya. Kemudian kita misal nomor 2. Laporan praktik sudah diterima dengan baik. Namun, untuk menjadikan laporan ini sesuai dengan praktiknya, maka perlu disinkronkan dengan praktiknya. Saran yang perlu diberikan kepada siswa ini terkait dengan hal ini adalah apa? Misal saya jawabnya yang B misal. Nah, misalnya teman-teman ini saya nggak akan jawab semuanya sampai 100 ya, tapi saya contohkan aja sampai 2 aja. Nah, setelah kalian setelah kalian jawab semua 100 soal tersebut, kemudian kalian tinggal klik tombol submit, ya kan? Kemudian klik OK. Nah, kemudian masukkan nama kalian di sini, misal nama saya. Kemudian alamat email kalian, misal alamat email saya. Nah, kemudian klik view result.
Nah, teman-teman, di sini sudah muncul hasil yang telah kita kerjakan ya. Tadi 100 soal, ternyata tadi kan saya menjawab cuma 2 soal, ternyata cuma satu yang benar, teman-teman. Nah, sini rankingnya sudah keluar, yaitu ranking saya D dengan nilai kamu sangat rendah. Iya ya, sangat rendah karena yang betul cuma satu. Nah, jawabannya di sini. Nah, karena ini adalah soal-soal hitung-hitungan ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mencari, ke soal nomor 2, tinggal klik aja di bawah. Nah, di sini ini udah ada pembahasannya, teman-teman ya. Nah, laporan praktik sudah diterima dengan baik dan segala macam. Kemudian di sini jawabnya adalah yang B ya. Laporan telah diterima dengan baik dan lengkap serta diharapkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan, teman-teman. Nah, kemudian misalnya kita mau yang soal yang kedua nih. Nah, kita klik start juga. Nah, di sini misal teman-teman ya, ada bayangan titik P dan Q oleh refleksi Y sama dengan min X dengan titik P aksen 3,5 dan Q aksen 4,6. Maka koordinat titik P dan Q itu berapa? Ini berarti soal matematikanya, ya kan? Misal saya adalah yang C misal. Nah, kemudian misal ini contohnya aja ya. Kemudian kita klik submit aja langsung. Kemudian alamat email kita juga, kemudian klik view result, teman-teman ya. Jadi di sini sudah muncul soal dan pembahasannya juga, teman-teman. Jadi kalau dia butuh pembahasan, berarti nanti akan muncul pembahasannya. Tapi kalau misalnya dia nggak butuh pembahasan, berarti dia nggak perlu ada pembahasan. Nah, seperti contoh yang nomor 1 tadi ini adalah bayangan titik P dan Q dengan oleh refleksi dan seterusnya ini. Nah, di sini ternyata ada caranya. Caranya adalah caranya X menjadi Y dan Y menjadi X. Tanda juga dibalik, apabila positif menjadi negatif dan apabila negatif menjadi positif. Nah, ini kan berarti ibaratnya adalah sama seperti cara cepat ya, supaya kita tuh menemukan jawaban tanpa menghitung, teman-teman. Nah, itu teman-teman, beruntungnya kita tuh gabung di member CPNS, sahabat CPNS, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum gabung di sahabat CPNS, itu sangat recommended banget buat kalian. Karena apa? Kalian bisa mendapatkan paket soal beserta pembahasannya, teman-teman ya. Nah, kemudian berapa sih biayanya, Kak? Untuk biayanya itu murah, teman-teman, kalau saya rasa ya. Karena apa? Dengan biaya yang akan saya tawarkan di sini, nah, untuk harganya itu saya rasa murah, teman-teman ya. Karena di sini dengan harga ini harga normalnya itu 120.000, teman-teman. 120.000, tetapi kalau kalian itu ingin mendapatkan potongan, kalian harus memasukkan kupon SKB Yes. Jadi sebelum kalian check out untuk meneruskan pembayaran, kalian masukkan dulu nih kodenya, jangan sampai lupa. Kalau misalnya kalian lupa, nanti akan dikenai dengan harga normal. Tapi kalau kalian tidak ingin dikenakan harga normal dengan mendapatkan potongan 21.000, kalian masukkan dulu kuponnya, yaitu SKB Yes. Kemudian nanti kalian akan ikutin aja petunjuknya untuk sampai ke pembayaran ya, teman-teman ya. Kalian akan mendapatkan potongan sampai 99.000. Harga potongan 21.000 dan kalian cukup membayar dengan harga 99.000. Kalian akan mendapatkan paket soal. Nah, ada 9 paket soal yang terdiri dari paket soalnya, setiap paket soalnya adalah isinya 100, teman-teman, dan juga berisi pembahasan juga setiap paket soal tersebut ya. Dan satu lagi, teman-teman, kalian juga berhak mendapatkan paket soal dari saya, materi-materi yang telah saya upload sebelum-sebelumnya, yang saya sesuaikan dengan FR yang telah ada dari tahun lalu, teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan materi-materi ini, ya kan? Kalian tinggal setelah kalian gabung di sahabat CPNS, barulah kalian akan mendapatkan ini ya. Nanti petunjuknya lihat aja di link deskripsi supaya nanti kalian nggak bingung ya. Jadi kalian setelah membayar dan juga gabung di sahabat CPNS, kalian tinggal kirim invoice-nya, kemudian bukti pembayarannya juga bukti transfernya. Nanti kalian akan saya kirim link untuk mendownload semua materi yang ada di sini yang telah saya buat sesuai dengan FR yang saya sesuaikan dengan FR yang ada di tahun lalu, teman-teman ya. Oke, kita setelah ini jelas, teman-teman, kita langsung kembali lagi ke soal yang tadi ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Kita membahas tentang soal nomor 5. Sekarang kita masuk ke nomor 6, teman-teman ya. Tenang, sabar ya, teman-teman ya. Nggak usah buru-buru.
Oke, nomor 6. Penilaian otentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik adalah A. Peserta didik diminta untuk mencatat semua materi yang diajarkan. B. Peserta didik diminta untuk membuat soal dan jawaban materi yang diajarkan. Atau C. Peserta didik diminta untuk menambah materi yang diajarkan. Atau yang D. Peserta didik diminta untuk menghafalkan materi yang diajarkan. Atau yang E. Peserta didik diminta untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Karena yang diminta dalam penilaian otentik itu adalah untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi di sini tugas-tugas yang diberikan itu mencerminkan bagian-bagian dari kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang kedua, penilaian juga harus menekankan pada kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan pada keluasannya ataupun kuantitasnya, teman-teman ya. Jadi penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 7. Penilaian otentik memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan penilaian tradisional. Salah satu kelebihan penilaian otentik adalah A. Mudah dikoordinasikan dengan standar pendidikan. B. Membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses koordinasi. C. Memudahkan peserta didik untuk memberikan penilaian yang konsisten. Atau D. Mudah dan praktis untuk diterapkan di kelas yang jumlah peserta didiknya banyak. Atau E. Meningkatkan kreativitas dan kerja yang bersifat kolaboratif, teman-teman. Kelebihan dan kelemahan ya. Kelebihannya itu apa di sini yang ditanyakan? Silakan jawab. Ya, jawabannya adalah yang E, benar teman-teman ya. Kan di sini tuh sifatnya kolaboratif ya. Ini sesuai dengan yang nomor 4 nih, teman-teman ya. Ini saya salah di sini tapi nggak apa-apa, nggak pengaruh ya. Mendorong kerja kolaboratif, teman-teman. Ya, jadi otentik tuh lebih ke kolaboratifnya. Oke, lanjut. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apa? A. Penilaian kerja. B. Penilaian antara teman. C. Penilaian portofolio. Atau D. Penilaian proyek. Atau yang E. Jurnal. Ya, jawabannya adalah yang D ya, penilaian proyek. Karena penilaian proyek di sini itu sangat memerlukan penilaian khusus yang dimana nanti dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik dan analitik, teman-teman. Nah, nanti penilaian produk yang dimaksud adalah penilaian atas kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk, contohnya makanan, pakaian, hasil karya seni, ya kan? Barang-barang terbuat dari kayu, kertas, kulit, keramik dan seterusnya, teman-teman. Jadi intinya adalah membentuk suatu hasil karya. Nah, di sini adalah penilaian proyek, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian soal yang terakhir, teman-teman. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang peserta pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Nah, bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apa? A. Penilaian kerja. B. Penilaian diri. C. Penilaian portofolio. Atau D. Penilaian antar teman. Atau yang E. Penilaian proyek. Ya, jawabannya adalah yang A. Penilaian kerja, teman-teman ya. Jadi penilaian otentik itu ada macamnya banyak. Ada di sini itu ya. Ini sebenarnya ada 2 lagi, cuma ini nggak muat ya jawabannya. Ini ada jurnal juga. Jurnal ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang saya bahas adalah yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi yang namanya untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu itu adalah lebih kepada penilaian kinerja, teman-teman. Jadi penilaian unjuk kerja ya. Kemudian kalau proyek itu berarti berdasarkan penugasan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu karya tertentu. Nah, jadi kunci-kuncinya aja yang saya sampaikan, teman-teman ya. Kemudian
Penilaian portofolio ini adalah ini dilakukan secara bersama antara peserta didik dan juga guru. Nah, berarti kalau melibatkan antara guru dan peserta didik, berarti lebih ke penilaian portofolio. Kalau penilaian diri, berarti lebih menilai diri sendiri, teman-teman ya. Kalau penilaian antar peserta didik, berarti antar peserta didik itu saling menilai satu sama lain. Oke, teman-teman ya, mungkin itu dulu, teman-teman. Untuk materi kali ini, jangan lupa teman-teman yang telah saya sampaikan tadi. Saya tunggu nih gabungnya di Sahabat CPNS teman-teman ya, melalui link yang ada di deskripsi nanti. Kalian akan tinggal klik linknya aja. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mendapatkan materi-materi yang telah saya upload di YouTube yang ini secara free, kalian nanti setelah mendaftar di Sahabat CPNS teman-teman, kalian nanti tinggal chat aja ataupun direct message ke email saya yang juga saya taruh di link deskripsi tersebut. Nanti kirimkan bukti pembayaran, invoice, dan juga bukti pembayarannya lah, intinya seperti itu. Nanti setelah kalian kirim, nanti akan saya kirim juga alamat download yang dari drive Google-nya ke email kalian ya. Jadi kalian tinggal download materi-materi yang ada di yang saya share di sini, teman-teman ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan menghadapi SKB CPNS nanti mulai dari bulan awal September nanti. Oke teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.